Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Yunika Nilanya Semara dengan NIM P07134019109, jurusan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji, di antaranya Bapak Burhanuddin SSI M.Biomed, Bapak Inyoman Purna SPD MSI, dan Ibu Lohputu Rinawati SSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah di bidang kimia klinik yang berjudul Gambaran kadar protein urin pada penderita hipertensi di Puskesmas Baturiti 1, Kecamatan Baturiti. Adapun yang pertama mengenai bab 1 pendahuluan yang melatar belakangi hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi, tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm/Hg, atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm/Hg yang menetap. Semakin tinggi tekanan darah, maka semakin keras juga jantung bekerja. Menurut data WHO, sekitar 1,13 miliar orang menderita hipertensi di setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025, akan ada 1, miliar orang yang terkena hipertensi. Diperkirakan juga setiap tahunnya ada 9,4 juta yang meninggal akibat hipertensi dan komplikasi. Prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,11%. Berdasarkan kelompok umur, hipertensi terjadi pada umur 31 sampai dengan 44 tahun sebanyak 31,6%, umur 45 tahun sampai 54 tahun sebanyak 45,3%, dan umur 55 tahun sampai 64 tahun sebanyak 55,2%. Hipertensi memiliki kontribusi terhadap kerusakan fungsi ginjal. Tekanan darah yang tinggi pada hipertensi memaksa ginjal untuk bekerja lebih berat mengakibatkan rusaknya sel ginjal yang ditandai dengan adanya protein urin. Protein urin atau disebut dengan protein dalam urin manusia yang melebihi nilai normalnya, yaitu kurang dari 150 mg per 24 jam atau 10 mg per dl, maka dinamakan proteinuria, yang berasal dari plasma atau tractus urinarius. Menurut hasil penelitian Amwalina Aska pada tahun 2014 menunjukkan jumlah penderita hipertensi berjumlah 60 orang dan yang positif protein urin berjumlah 50 orang sebanyak 83%, dan yang negatif protein urin hanya 10 orang sebanyak 17%. Menurut Profil Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2018, Puskesmas Baturiti 1 menduduki posisi kelima atau sebanyak 15,8% dari keseluruhan, yaitu 24,14% pasien hipertensi dengan jumlah penderita yaitu sebanyak 1.124 orang. Selanjutnya, adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaimana gambaran kadar protein urin pada penderita hipertensi di Puskesmas Baturiti 1, Kecamatan Baturiti. Selanjutnya, adapun tujuan umum, yaitu untuk mengetahui gambaran kadar protein urin pada penderita hipertensi di Puskesmas Baturiti 1, Kecamatan Baturiti. Selanjutnya, ada tujuan khususnya. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik pada penderita hipertensi berdasarkan umur, jenis kelamin, tekanan darah, dan riwayat hipertensi. Yang kedua, untuk mengetahui kadar protein urin pada hipertensi. Selanjutnya, ada manfaat praktis, yaitu peneliti berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang protein urin pada penderita hipertensi. Manfaat teoritisnya, yaitu peneliti mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang kimia klinik. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah mengalami peningkatan yang memberikan gejala berkelanjutan pada suatu organ target tubuh. Batas normal tekanan darah adalah 120-140 mm/Hg untuk tekanan sistolik dan 80-90 mmHg untuk tekanan diastolik.
Protein urin adalah adanya protein dalam urin orang dewasa yang melebihi nilai normalnya, yaitu lebih dari 150 mg per 24 jam, atau pada anak-anak lebih dari 140 mg per m angka 3. Dalam keadaan normal, protein urin di dalam urin sampai sejumlah tertentu masih dianggap fungsional. Selanjutnya, adapun hubungan hipertensi dan protein urin. Hipertensi dapat merusak ginjal dengan beberapa mekanisme. Tekanan darah yang terlalu tinggi akan membebani arteri dan jantung. Darah yang akan disaring oleh ginjal dialirkan melalui pembuluh darah yang berada di sekitar ginjal. Hipertensi yang tidak terkontrol akan menyebabkan arteri pada ginjal menyempit dan melemah. Autoregulasi tekanan glomerulus akan terganggu. Rusaknya glomerulus berdampak pada penurunan filtrasi protein dan kerusakan endotel. Protein urea pada pasien hipertensi merupakan indikator dari penurunan fungsi ginjal. Bab 3 yaitu kerangka konsep. Pemeriksaan protein urin pada penderita hipertensi kronis beresiko dipengaruhi oleh karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, tekanan darah, dan riwayat hipertensi. Hasil positif yang ditunjukkan pada pemeriksaan protein urin menunjukkan indikasi adanya komplikasi ginjal, yaitu gagal ginjal. Salah satu pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis gagal ginjal adalah pemeriksaan protein urin. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah kadar protein urin pada hipertensi. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, variabel riwayat hipertensi. Lamanya waktu menderita hipertensi dinyatakan dalam tahun, kurang dari 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Cara pengukurannya bisa melalui wawancara, skalanya nominal. Variabel yang kedua, tekanan darah hipertensi. Tekanan kekuatan yang digunakan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah yang normal pada seseorang berkisar di bawah angka 180/80 mm/Hg. Jika melebihi itu akan dinyatakan hipertensi. Cara pengukurannya bisa melalui wawancara dan skalanya ordinal. Variabel yang ketiga yaitu protein urin. Adanya protein urin dalam urin seorang yang melebihi nilai normalnya. Cara pengukurannya menggunakan metode uji cari celup, skalanya ordinal. Selanjutnya, bab 4, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif. Penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam komunitas atau masyarakat dengan pendekatan cross-seksional, di mana penelitian ini akan mendeskripsikan protein urin pada penderita hipertensi di Puskesmas Baturiti 1, Kecamatan Baturiti. Selanjutnya ada alur penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Yang kedua, teknik sampling. Yang ketiga, sampel penelitian. Ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Berikutnya, teknik pengolahan dan analisis data. Dan yang terakhir, penyajian dan pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya, tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Puskesmas Baturiti 1, Kecamatan Baturiti, dan tahap analisis protein urin akan dilaksanakan di laboratorium Puskesmas. Selanjutnya, waktu penelitian. Pengumpulan data dan penelitian akan dilakukan pada bulan Februari sampai Mei 2022. Selanjutnya, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 562 orang dalam periode tahun 2021 dengan rata-rata kunjungan per 6 bulan. Selanjutnya, sampel penelitian. Yang pertama ada kriteria inklusi. Kriteria inklusi yang pertama, pasien hipertensi di Puskesmas Baturiti 1, Kecamatan Baturiti. Yang kedua, bersedia menjadi sampel penelitian. Yang kedua, kriteria eksklusi. Yang pertama, yang bukan pasien hipertensi di Puskesmas Baturiti 1, Kecamatan Baturiti. Yang kedua, tidak bersedia menjadi sampel peneliti. Selanjutnya, ada besar sampel. Menurut Ari Kunto, untuk pedoman umum dapat dilaksanakan bahwa bila populasi di bawah 100 orang,
maka dapat digunakan sampel 50% dan jika di atas 100 orang digunakan sampel 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan keseluruhan populasi sebanyak 562 orang, dengan demikian untuk menentukan sampel minimum, penelitian menggunakan pedoman dari Ari Kunto, yakni 10% dari 562 orang sehingga jumlah sampel minimal sebanyak 56,2 yang dibulatkan menjadi 56 sampel. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara accidental sampling. Menurut Dr. Atmojo, teknik accidental sampling dilakukan dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada di suatu tempat yang sesuai dengan konteks penelitian. Selanjutnya ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu identitas pasien, data hasil wawancara mengenai usia, tekanan darah dan riwayat hipertensi, dan yang ketiga hasil pemeriksaan kadar protein urin pada sampel urin responden. Dan data sekunder, di mana data sekunder itu dengan cara mengutip data yang disusun oleh pihak lain dan digunakan sebagai data pendukung penelitian berupa data jumlah pasien hipertensi di Puskesmas Baturiti 1, Kecamatan Baturiti. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama wawancara, memberikan pertanyaan secara langsung mengenai usia dan tekanan darah dan riwayat hipertensi. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan protein urin menggunakan metode cari celup. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama, formulir wawancara, yang kedua alat tulis, yang ketiga alat dokumentasi, dan yang keempat alat pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Alatnya APD, diantaranya penutup kepala, masker, handscoon, jas, dan sepatu tertutup. Lalu ada hand sanitizer, pot urin, stik cari celup, tabung reaksi, dan tisu. Dan bahannya yaitu sampel urin. Selanjutnya, tahap peranalitik. Yang pertama, menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap. Yang kedua, pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensimeter. Yang ketiga, PSP. Dan yang keempat, pengisian lembar wawancara. Selanjutnya, ada tahap analitik. Melakukan pengambilan sampel urin kepada pasien sekaligus melakukan pemeriksaan protein urin menggunakan cari celup. Dan yang terakhir, tahap pasca analitik, pembacaan dan pencatatan hasil pemeriksaan kadar protein urin pada formulir. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Analisis data yang dilakukan secara manual yang kemudian dibahas berdasarkan kepustakaan yang ada. Selanjutnya, ada etik penelitian. Yang pertama, menghormati orang. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, tidak membahayakan subjek penelitian. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, lembar persetujuan responden. Yang keenam, tanpa nama. Dan yang ketujuh, kerahasiaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal karya tulis ilmiah saya, dan mohon maaf bila ada kekurangan penyampaian materi atau kesalahan kata yang saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.